Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan nge-review sebuah produk yang sudah ada di depan kita, yaitu sebuah Bluetooth intercom dari Parani. Kok aku beli produk ini? Kenapa milih merek ini? Kesan-kesan selama pemakaian? Dan yang terakhir, worth it nggak? Nah, kalau kalian penasaran, let's check it out. Nah, ini dia produknya sedari tadi sudah ada di depan kita. Bluetooth intercom Parani A10 by Sena. Ini dia, seperti yang kalian bisa lihat. Oke? Nah, seperti judul dari konten kali ini, yaitu review Parani A10, jangan membeli sebelum menonton, ntar nyesel. Ini bukan clickbait ya, tapi memang betul, memang benar ada unsur penyesalan pada saat aku membeli produk ini. Ada 3 poin sih sebenarnya yang menjadi penyesalanku pada saat membeli produk ini. Yang pertama, aku tuh kurang survei waktu mau beli produk Bluetooth intercom ini. Yang mana kurang survei itu menyebabkan adanya miss harga. Jadi ekspektasiku nggak sesuai sama pada saat aku ngebeli barang ini. Kurang survei itu juga menyebabkan harapan yang aku pikirin dengan kenyataan yang aku dapat itu juga nggak sesuai. Ribet ya. Ntar aku bakal jelasin satu-satu kenapa. Nah, sebelum kita bicara itu lebih lanjut, sekarang kita bahas dulu mengenai Bluetooth intercom ini. Mungkin nggak semua dari kalian familiar sama yang namanya intercom ya. Jadi intercom itu adalah sebuah device atau communication device yang digunakan oleh pengendara atau rider kendaraan bermotor untuk berkomunikasi satu sama lain atau berkomunikasi dengan boncengannya, partner boncengannya kayak gitu ya, atau bisa juga sekedar untuk mendengarkan musik atau menerima telepon. Nah, kalau bagian menerima telepon ini sebenarnya agak masih kontroversi, agak kurang bijak juga, karena sebisa mungkin sih kalau kamu menerima telepon sebaiknya minggir dulu atau menepi dulu. Sedikit banyak kalau kamu melakukan itu akan mengurangi fokus atau konsentrasi kamu saat berkendara, kayak gitu. Nah, kenapa sih kita perlu beli intercom gitu ya? Sebenarnya intercom kalau dibilang kebutuhan primer, enggak banget ya, ini bukan kebutuhan primer ya. Dan enggak semua orang butuh intercom. Dari sekian ratus juta pengendara bermotor di jalan raya, enggak semuanya butuh intercom ini gitu loh. Malah intercom bisa dibilang sebagai kebutuhan yang super duper tersier gitu. Siapa aja sih yang butuh intercom ini? Nah, biasanya yang butuh intercom ini adalah rider atau pengendara bermotor yang suka touring, kemudian suka bergrup, dan tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi antar mereka. Kok gitu? Contohnya nih, lagi naik motor nih bergrup dengan destinasi suatu tempat wisata misalnya ya. Dalam perjalanan ada satu peserta yang habis bensin. Harusnya sih nggak habis bensin ya, biasanya kalau orang touring kan sudah dipersiapin. Tapi kita nggak pernah tahu ya, entah habis bensin atau bannya gembos apa segala macam. Supaya nggak ketinggalan bisa sambil ngobrol di intercom itu. Aku butuh ini nih, mampir dulu dong. Kayak gitu, itu salah satu contohnya. Nah, itu kurang lebih alasan umumnya seperti itu ya, penggunaan dari intercom ini. Sedangkan alasan pribadi, kalau aku pribadi nih, kenapa aku sampai membeli intercom ini, itu karena sebenarnya aku butuh alat ini untuk berkomunikasi sama partner boncenganku. Siapa partner boncenganku? Itu istriku gitu ya. Nah, kenapa perlu ini? Karena aku doyan naik motor. Aku bukan tipikal yang suka touring atau bergrup, nggak punya grup juga sih sebenarnya. Jadi nggak ada kebutuhan untuk yang ngobrol sampai rame-rame. Jadi aku butuhnya hanya ngobrol sama pasanganku aja gitu loh. Sama boncenganku aja gitu. Nah, hanya kebutuhan itu aku rasa aku nggak perlu device yang terlalu wah. Seperti itu ya. Kalau dari segi merek dari intercom ini ada banyak banget. Pas aku survei itu ada beberapa ya, dari, kalau aku nggak salah nih ada EJS, kemudian ada IT, terus ada beberapa merek lainnya lagi, terus kemudian di tengah-tengah, ada Parani ini. Terus kemudian
Di atas ini ada Sena yang udah punya nama besar, sama Cardo. Ini saingan nih keduanya, kayak gitu. Nah, dari segi harga, range harganya ada yang dari 500.000 ke bawah, ada juga. Terus di tengah-tengah itu kisaran di 1 jutaan sampai 2 jutaan. Bahkan yang di atas itu juga ada 3 juta, 5 juta. Di atas itu harganya lebih mahal, ada. Dan makin edan, kayak gitu. Nah, seperti biasa di kontenku kali ini, dan konten-konten sebelumnya, aku ingin menekankan gimana sih kita membeli barang yang benar-benar kita butuh, sesuai kebutuhan Anda, sesuai kebutuhan kamu, yang juga value for money-nya. Jadi kamu nggak over budget dalam membeli sesuatu, harganya sesuai dengan budget kamu, fungsinya kamu dapat dan kepake gitu. Nah, hal itulah yang aku lihat dari produk ini. Nah, kenapa? Kalau dari segi budget, seperti yang aku bilang tadi, yang lebih murah dari Parani ini ada. Harga Parani ini range-nya yang paling murah itu seri M10 kalau nggak salah, itu di harga 950 atau 925, aku lupa. Dia di kisaran 900. Sedangkan Parani A10 ini ada di kisaran 995 pada saat aku beli kemarin. Nah, kemudian di atas A10 masih ada satu lagi nih, namanya A20. Itu di harga 1.250.000. Nah, tadi kan sempet tuh di awal aku bilang ada penyesalan nih, penyesalan pada saat membeli ini. Pada saat itu aku tuh kurang survei. Aku mikirnya kalau Parani A10 ini dengan harga 995 langsung dapat 2 intercom. Bodohnya aku. Dan itu aku masih kepikiran seperti itu sampai saat aku sudah di tokonya gitu loh. Jadi masih mikirnya, oh aku bayar 995 ini bakal dapat 2 device nih, dapat 2 intercom. Ternyata enggak. Itu penyesalan pertama. Jadi pada saat mau gesek, aku bengong dulu nih. Gila, ternyata harganya hampir 2 juta nih, dapat 2 kayak gitu. Ya, sudahlah. Alasan berikutnya adalah karena aku butuh gitu. Nah, kenapa di harga segitu aku masih oke? Pertama, budgetnya masuk. Kedua, otomatis dari budget itu dibandingkan sama build quality produk-produk di kelasnya ya. Yang tadi sempat aku bilang, yang di harga 500.000 dan kisaran itu gitu. Nah, balik lagi, kita lihat nih Parani by Sena, ada kata-kata Senanya. Artinya produk ini disupport atau di quality controlnya dari Sena langsung, seperti itu. Dari situ aku selalu beli barang yang harganya masih make sense, masih masuk akal untuk aku. Otomatis untuk itu balik lagi ke kalian juga nanti, belilah produk yang make sense buat kalian harganya dan masih sesuai dalam kemampuan aku dengan kualitas dan fungsi yang mumpuni di harga segitu gitu loh. Nah, dari segi build quality nggak usah diraguin ya, karena ada by Senanya gitu. Itu pemikiran awal aku, dan ternyata setelah aku beli, ngelihat langsung, pegang langsung barangnya, kebukti nih bahwa barangnya memang bagus gitu. Terus kemudian dari fungsinya, ini termasuk lengkap ya. Aku nggak butuh fungsi yang begitu banyak supaya bisa komunikasi sama sekian orang. Aku cuma terutamanya butuh komunikasi sama partner boncengan aku, kayak gitu. Dan ini juga terjawab di model yang ini. Pemakaiannya mudah, tampilannya simple. Nah, kalau kita mau bahas dari segi fungsinya, di sini di kotaknya, ini aku sudah unboxing ya, barangnya udah kepasang di kedua helm kita. Oke, di sini ada keterangan nih. Kemampuan intercom ini yaitu bisa ngomong berbarengan dengan 4 alat. Jadi 4 alat bisa langsung connect dan saling berbicara, kayak gitu. Jaraknya, range yang masih bisa ditoleransi adalah kurang lebih 1 km. Terus tampilannya sudah ada LCD-nya. Ini juga bisa voice command ya. Terus ada apa ini ya? Advance mungkin maksudnya, noise control. Sama firmware-nya bisa di-upgrade kayak gitu. Oke, waktu aku beli apa aja sih yang aku dapat? Nah, tampilan dalamnya itu kurang lebih kayak gini ya, simple. Ini tempat dia naruh alatnya, yaitu Paraninya itu. Jadi proteksinya cukup bagus. Ini ada sponsnya, busanya ini bagus, oke banget. Terus kemudian di dalamnya ada box seperti ini, alas. Yang di bawahnya ini adalah perintilan-perintilannya atau kelengkapannya.
Nah, dalam satu box ini kamu dapat satu buah ini intercom Parani A10-nya. Tampilannya kayak gini ya. Kayak gitu. Terus kemudian kita sambil coba nyalain ya. Kalau nyalainnya tekan kayak gini. Tombol plus dan minus. Di sini ada tombol kontrolnya, ini plus minusnya. Jadi dia simple, hanya ada 3 tombol di sini. Seperti itu. Tinggal tekan, tahan, lamain, nyala. Kayak gitu ya. Dan dia kalau sudah terkoneksi ke HP kamu dan ke partner kamu, dia akan langsung connect. Apa aja yang kamu dapat? Ada clamp kit ya. Clamp kit ada 2 macam, yang tempel kayak gini, ada 3M-nya. Terus ada juga yang kayak ya seperti namanya ngeclamp dia langsung kepasang. Aku lebih prefer pakai yang langsung ada jepitannya ya, ada dudukan, ada jepitannya. Aku lebih prefer kayak gitu karena rasanya lebih aman dan safety ya, lebih nyaman aja kalau pakai yang ada dudukannya kayak gitu. Terus kamu juga dapat kabel charger, ini USB Type-C-nya. Kemudian kamu dapat apa sih istilahnya? Earphone-nya 2 sama mic-nya. Mic-nya tergantung di pembelian yang A10 ini kamu mesti milih nih seri tipenya. Jadi ada A10 yang tipenya wired, jadi kabel, atau kayak ada sticknya itu loh. Aku lupa bahasanya apa. Jadi ada 2, yang mana peruntukannya beda. Yang pakai kabel itu ditempel, itu untuk helm-helm full face. Sedangkan yang ada tangkainya, itu untuk helm-helm half face, kayak gitu. Nah, kebetulan karena helm yang aku pergunakan dan istriku itu adalah yang full face, jadi aku pakai yang kabel. Terus, ini ada backupnya ya. Ini kayaknya penutup deh. Seperti itu. Terus, ada manual booknya. Gitu. Oke. Kalau dari kelengkapannya sih itu aja. Nah, kemudian apalagi ya? Dari segi instalasi, dari segi instalasinya relatif mudah ya. Di tempat aku beli ini servisnya luar biasa banget. Jadi kamu beli, kamu langsung dipasangin jenis helmnya apapun bisa. Nah, masuk ke pokok ini. Jadi kata jenis helm apapun bisa memang benar ya, helm apapun bisa. Cuma balik lagi, tadi aku bilang kan ada 3 poin yang aku merasa nyesel pada saat membeli produk ini, kayak gitu ya. Yang pertama, yang aku bilang tadi, aku kurang survei. Karena kurang survei, harganya jadi miss. Yang kedua, ekspektasiku terhadap barang ini jadi miss. Kenapa? Walaupun klaimnya itu menyatakan bisa di semua helm, kenyataannya itu nggak sepenuhnya benar. Bisa sih bisa, tapi kamu akan menemukan kendala tergantung dari jenis helm yang kamu pakai. Contoh nih ya, contoh gitu. Yang pertama kemarin aku pasang itu di helm ini, KYT seri yang lama nih. Ini udah berapa tahun aku pakai ya? Kira-kira lebih dari 5 tahun helm ini sudah aku pakai. Nah, helm ini di masanya dia belum ada khusus untuk intercom. Jadi tempat dudukan intercomnya ini belum ada kayak gitu. Jadi waktu itu owner tokonya atau owner tempatnya itu dia mesti ngakalin, dan Indian memang bisa jago top kayak gitu ya. Dia mesti ngakalin. Jadi ini spons dibuka semua, terus dipasang klemnya di sini. Ini kabel tonjolannya ya. Dia harus menyisir, membuka lapisan halus dari busa kerasnya, lalu earphone-nya dimasukkan ke dalam. Jadi memang butuh waktu pada saat memasang helm yang satu ini, gitu. Terus kualitas suara pada helm ini oke. Karena pada saat itu pemasangan itu posisi earphone-nya kanan kiri itu pas di dekat telinga. Jadi suara yang keluar jernih, jelas seperti itu ya. Pada helm ini kalau dari segi fungsi nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah di helm yang aku pakai. Oke. Nah, ini dia helm yang aku pakai, Zeus. Ini aku pakai kurang lebih udah selama satu setengah tahun ya, hampir 2 tahun aku pakai helm ini.
Di sini dia di dalamnya ada space untuk menaruh dudukan. Tapi ternyata itu dia, aku kurang survei gitu loh. Jenis helmku ini dengan intercom itu nggak sepenuhnya cocok kayak gitu. Helmnya sih mungkin cocok ya, bisa-bisa aja. Akunya, kepalaku ini yang nggak cocok. Jadi pada saat ditempatkan di tempat yang seharusnya, yang ada space keras itu, pada saat aku mau pakai, si earphone-nya itu mentok di tulang tengkorak yang sebelah sini, kanan kiri. Jadi kepalaku tuh nggak bisa masuk sama sekali ke helm ini, mubazir. Jadinya ini ada pengorbanan dari posisi penempatan earphone-nya gitu. Yang harusnya di samping telinga nggak bisa nih, karena kalau ditaruh di samping telinga ini nggak masuk gitu. Harus dibikin lubang di situ kan, kasihan ya kalau kita bikin lubang otomatis mengorbankan daya tahan atau fungsi dari helm itu sendiri, menurutku sih ya. Akhirnya apa yang kita lakukan? Dimodifikasi lagi gitu. Jadi dipasang di spons yang di dekat area sini nih, area pipi itu. Gitu. Efeknya apa? Efeknya aku mendapatkan kualitas yang kualitas vokal, kualitas suara yang kurang maksimal kalau menurut aku. Kayak gitu. Kurang maksimalnya gimana? Kadang di awal-awal make, pada saat aku ngobrol nggak terlalu jelas nih suara partnerku, nggak jelas, kadang kecil, atau bahkan aku nggak tahu ya kalian yang pernah pakai ini pengalaman pribadiku, suaranya kayak gimana ya, kalau kamu lagi nelpon, kamu ngomong nih, entarnya omonganmu terdengar lagi 2 kali kayak mantul balik gitu, jadi agak nggak jelas gitu. Tapi balik lagi, awal dari tujuan aku membeli ini adalah supaya komunikasi aku dengan partner boncenganku itu lancar dan tidak perlu teriak-teriak. Apakah itu tercapai? Tercapai. Karena begitu sempat mati nih, aku ngobrol bener, balik teriak-teriak lagi. Dan setelah dia nyala, walaupun ada gangguan di deviceku yang di helm ini, at least aku bisa ngobrol dengan lebih nyaman lah, seperti itu. Nah, ini dia. Terus kemudian itu dari kendala pemasangan ya. Terus dari pengalaman selama pemakaian, kesan-kesanku selama pemakaian. Ini nih pada saat dipakai ada beberapa fungsi. Jadi kamu bisa connect langsung dengan teleponmu. Semuanya ada di manual book ini. Kamu tinggal baca pada saat beli. Akan sangat beruntung kalau kamu ketemu tempat jual yang langsung bisa masangin, ngakalin, dan langsung ngajarin. Itu luar biasa banget. Recommended banget. Ntar aku spill deh di mana aku beli di tempatku di seputaran Denpasar, Bali. Oke, balik lagi ya ngomongin ke pengalaman kesan-kesan selama make ini. Di awal aku sudah sebutin, ini simple banget. Tombolnya ada 3, plus minus, ini untuk nyalain sama ngematiin. Terus kemudian untuk gedein volume, ngecilin volume, atau kamu untuk skip track ke depan atau ke belakang, kayak gitu. Terus di sini tombol function, kurang lebih kayak gitu ya, tombol function. Tujuannya satu, untuk switching dari mode intercom ke mode HP, kayak gitu. Atau juga untuk menerima telepon. Nah, kendala yang aku temuin pada saat make ini, di sini sih sudah dijelasin ya. Oke, kita buka aja. Aku nggak terlalu hafal juga. Music operation ini relatif gampang. Kamu nggak perlu belajar. Kalau aku ya, kalau kamu sudah terbiasa dengan handphone apa segala macam, untuk pengoperasian musik, mendengarkan musik lewat intercom ini, Parani A10 ini gampang. Next apa segala macam, volume ada di sini. Jadi untuk fast forward, kamu tahan 1 detik, jadi pindah lagu ke depan, atau tahan minus 1 detik, dia akan pindah lagu ke belakang atau lagu sebelumnya. Kayak gitu. Untuk play atau pause, tinggal hold 1 detik ya, lepas, itu pause atau play lagi, kayak gitu. Nah, ini yang aku agak susah kemarin. Mobile phone call making and answering. Jadi untuk menjawab, kamu cukup tap 1 kali. Ini entah aku yang salah atau gimana, cuma kadang pada saat aku lagi dengerin musik nih, tiba-tiba ada telepon masuk, aku tap, nggak langsung jawab, kayak gitu. Di sini disebutin tap 1 kali, bukan hold ya, tap aja 1 kali. Untuk menjawab, dan untuk mengakhiri panggilan, tap juga 1 kali. Untuk menolak panggilan, kamu tahan selama 2 detik, kayak gitu. Nah, untuk melakukan panggilan,
kamu tahan selama 3 detik. Itu ya kurang lebih gitu. Terus pengalaman, nah tadi kan juga sempat di awal tuh aku bilang kalau ini bisa kasih voice comment. Aku udah coba, cuma agak susah ya, entah karena kita sambil jalan ada suara angin apa segala macam, atau gangguan dari suara musik. Mengingat seperti yang aku bilang tadi, earphone-ku itu ada di sebelah sini nih sebenarnya, di pipi, bukan pas di telinga. Jadi suaranya mungkin noise atau ngeganggu ke mic-nya gitu. Jadi kadang-kadang susah banget ngasih voice comment. Jadi kalau mau bikin voice comment itu, aku biasanya hold dulu. Aku sendiri nggak tahu holdnya berapa lama, jadi kayak trial and error gitu. Kayak kita mau bikin voice dial gitu ya, kurang lebih 2-3 detik di hold, nanti ada bunyinya, kamu tinggal bilang sesuai dengan smartphone yang kamu punya. Misalnya kalau Android, bilang oke Google kayak gitu. Terus atau pada Apple kayak Hey Siri kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu. Nah setelah itu kamu tinggal kasih komen, kamu putar lagu, fast forward atau apa segala macam, bisa. Dan ini udah aku coba bisa, cuma kadang-kadang nggak yang semulus itu fungsinya berjalan. Nah gimana dari segi kualitas suara? Kayak tadi ya, kalau dibilang ini aku belum bisa bilang bahwa alat ini bagus sepenuhnya atau jelek sepenuhnya, belum bisa. Karena seperti aku bilang tadi, pemasangan alat di helmku ini tidak sepenuhnya sempurna atau ideal posisinya kayak gitu. Jadi aku belum bisa bilang ini bagus banget. Nanti siapa tahu ada rejeki, kita cari helm yang sesuai, kita bandingkan, baru kita bisa ngobrol lagi kayak gitu. Nah tapi selama pengalamanku aku make, terutama musik ya, untuk ngedengerin musik, sepertinya earphone atau Bluetooth intercom di level ini nih memang bukan produk yang cocok buat penikmat musik gitu ya. Yang enak banget didengerin, lagunya bassnya dapet, suaranya jernih, apa segala macam, enggak. Tapi hanya untuk sekedar mendengarkan musik, it's okay. Dan mendengarkan musiknya nggak mengganggu ini kita ya, maksudnya pendengaran kita masih juga bisa ngedengerin sekitar kita. Jadi nggak membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu. Tapi untuk kepuasan, jujur aku kurang puas untuk kualitas suaranya. Mungkin kalau kamu pingin mengejar kualitas suara, mungkin bisa dengan headset, cuma nggak dapat fungsi intercomnya dan juga tidak dapat fungsi environment-nya. Jadi kamu kehilangan perasa sekitar kamu, nggak ngedengar ada suara bel atau apa. Atau kamu bisa upgrade ke yang lebih tinggi kelasnya. Teman-teman aku yang sudah pakai yang lebih tinggi sih nyaranin pakai Cardo Backtalk yang combine dengan earphone JBL itu gitu. Jadi katanya suaranya lebih mantap yang itu gitu. Untuk nerima telepon no minus menurutku ya, udah jernih banget, luar biasa banget. Suara kita terdeliver dengan bagus, suara si penelpon juga kedengaran dengan bagus. Terus kita juga masih bisa ngedengar sekitar kita, nggak ngeganggu konsentrasi sama sekali, walaupun sebenarnya sebaiknya kamu minggir, kayak gitu. Terus kalau ngomong dengan sesama teman, berhubung aku belum nyoba riding bareng dengan rider lain atau pengendara lain, jadi aku belum bisa komen. Yang jelas dengan boncengers ya, dengan partnerku, lumayan membantu, cuma itu dia, belum sempurna. Mungkin perlu penyesuaian helm atau helmnya perlu diganti dengan helm yang sesuai dengan intercom gitu. Nah kurang lebih segitu dulu, udah panjang kali lebar banget. Oh ya, hampir kelupaan, tadi aku sempat di awal nyebutin ada 3 macam parani ya. Aku sudah sempat survei juga waktu itu. Di antara ketiga itu ada M10, A10 sama A20. Bedanya apa sih? Nah ini kita lihat di sini ya, dari website resminya si Parani Indonesia kayak gitu. Yang pertama kali muncul atau dibawa ke Indonesia itu adalah Parani M10. Nah, harganya itu 950.000. Sedangkan Parani A10 itu yang aku pakai, yang ini ya, si kecil mungil ini, harganya 995. Ingat ya, satu, bukan sepasang gitu. A20 yang paling tinggi serinya itu 1.250.000. Bedanya apa gitu? Kalau M10 tuh bongsor dia. Terus kemudian
tipe tombolnya itu jog dial, jadi ada kayak putar-putaran di sini gitu, agak-agak, kalau menurutku agak ribet ya, lebih simpel yang ini, si A10 sama A20. A10 sama A20 itu basically bentuknya beda, tapi A20 itu lebih tebal daripada A10, ini kan tipis ya, A20 itu lebih tebal. Kenapa? Dia baterainya lebih tahan lama si A20, ini kelebihannya dia. Si M10 dengan A10 itu baterainya hanya di kisaran 6 sampai 8 jam. Udah, that's it, 6 sampai 8 jam aja. Terus kemudian bedanya yang signifikan lagi adalah dari segi, kalau kamu nyari yang tipis, ini jawabannya. M10 27 mm, A10 19 mm, yang A20 juga sama, 27 mm ketebalannya. Kayak gitu. Terus suara intercomnya yang paling rendah levelnya itu adalah itu yang M10 paling rendah levelnya, yaitu standar. Terus kemudian di atasnya itu dia udah intercom HD khusus 2 pengguna, itu A10 dan A20 udah masuk kayak gitu. Terus kemudian dari segi kejernihan suara dan bass itu di A20. Itu kenapa mungkin harganya lebih mahal ya. Harganya lebih mahal, sorry agak keganggu ya, harganya lebih mahal. Terus kemudian jarak nggak terlalu jauh beda, lama ngecasnya kurang lebih sama, 2-3 jam. Total pengguna sama untuk ketiga jenis ini. Terus kemudian Type-C juga gitu, kelengkapannya kurang lebih sama. Jadi silahkan kalian pilih di antara ketiganya, disesuaikan dengan budget masing-masing. Kalau aku sih, berhubung beda harganya antara M10 sama A10 nggak terlalu jauh, mending sekalian A10 kalau menurutku. Kayak gitu. Nah, mungkin tips-tipsnya ya, kalau sebelum kalian membeli, pastikan satu, harganya kalian survei dengan baik dan benar. Jangan sampai kayak mengulangi kesalahanku tadi, nggak survei harga, untungnya buat duit, kayak gitu ya waktu itu. Nggak survei harga, tau-taunya harganya 995 untuk satu, bukan untuk dua, kayak gitu. Terus kemudian survei dulu nih, helm yang kalian pakai itu support nggak dengan ininya, support nggak dengan helm kalian, seperti itu. Jadi saranku sih cari helm yang sudah support dengan intercom. Jadi ada tempat intercomnya, nggak ribet lah masangnya, kalau menurutku, gitu. Nah, paling terakhir nih, worth it nggak? Kalau kamu membeli sebuah produk yang kamu butuhin, ya, di harga yang kamu sesuai, kalau kamu lagi nyari intercom nih, untuk kepentingan yang tadi aku sebutin semua, aku rasa ini worth it. Untuk middle range ya, untuk yang di tengah-tengah. Kalau kamu seorang pengendara kendaraan bermotor yang pergi bergrup, kayak gitu ya, butuh sesuatu dengan kejernihan suara, kualitas yang lebih bagus, beli yang lebih levelnya atas, Sena, Cardo, seperti itu. Kalau enggak, kamu bisa pertimbangkan ini. Oke, sekian dulu untuk review intercom Parani ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye. Thank you.